Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maulid Nabi besok. Ya, siap ya. Ya, siap. Halo Mas Septian dan juga Mbak Zara. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah ya, senang mendengarnya. Nah ini nggak apa-apa nih kalau kita bertanya-tanya seputar duta genre. Boleh banget. Kita ngobrol bersama-sama. Baik, selamat datang di ruangan podcast SMA Negeri 1 Demak. Mas Septian dan Mbak Zahra ini keren ya, kayak lintas generasi semansade, sama-sama mengukir prestasi yang gemilang. Alhamdulillah. Baik, langsung lanjut ke pertanyaannya boleh? Boleh. Oke, boleh diceritakan nggak nih kompetisi duta genre itu apa sih? Terus sama hanya ada di Demak saja atau memang kota-kota lain juga mengadakan? Oke, dari saya dulu mungkin ya. Oh boleh. Oke, pertama kompetisi duta genre itu kita bisa jelasin dulu nih genre itu seperti apa. Genre itu merupakan generasi berencana ya. Jadi karena masyarakat di Indonesia ini perlu role model tentang masyarakat atau remaja yang bisa mengajak remaja untuk punya kegiatan yang memang merencanakan kehidupan untuk nanti punya mungkin keluarga atau pendidikan dan menjalani dunia yang lebih lanjut itu agar lebih siap. Nah, kompetisi duta genre itu diadakan seperti itu. Baik. Kalau dari saya itu genre kepanjangan dari generasi berencana, program kerja dari BKKBN dan dinaungi oleh Dinpermades B2KB. Jadi setiap kota dan kabupaten seluruh Indonesia itu pasti ada forum genre. Baik, berarti seperti public education gitu ya? Betul sekali. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja kualifikasi untuk dapat menjadi duta genre? Apakah ada batasan usia atau gimana nih? Untuk batasan usia sendiri tidak ada ya, Tidak ada, Septian? ya. Lebih ke setiap kabupaten itu memiliki batasan usia yang berbeda-beda maksudnya. Kenapa itu? Karena seperti ini, mungkin setiap kabupaten itu memiliki kriteria tersendiri. Kalau di Kabupaten Demak itu 16 sampai 22 tahun teman. Gitu. Itu emang ada alasan tersendirinya karena kenapa? Iya, karena mungkin setiap kabupaten memiliki penilaian kesiapan begitu. Ya mungkin Kabupaten Demak memberikan kesempatan yang lebih saja kepada teman-teman yang masih sekolah gitu. Karena nanti di tingkat provinsi itu ada minimal usia juga. Jadi sebenarnya terkait usia itu hanya sebuah ajang atau sebuah pemberian kesempatan kepada teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut seperti itu. Betul sekali. Kalau Septian mungkin ada? Kriterianya itu lebih fleksibel ya teman-teman. Seperti tadi Mbak Yaru sudah menyebutkan minimal umur 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Di setiap kota atau kabupaten memiliki kriteria dan kualifikasi masing-masing. Yang menjadi poin utama itu yang penting kita mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang substansi genre. Jadi sebelum kita mengikuti genre itu diwajibkan atau enggak Mbak mengikuti PIK-R gitu? Oke, jadi untuk kualifikasi selain umur nih ya, mungkin teman-teman masih asing dengan PIK-R atau PIK remaja. Apa itu? PIK-R atau PIK remaja itu kan pusat informasi konseling remaja. Nah itu bisa di sekolah ada, di desa ada, di kecamatan ada, di kabupaten juga ada. Di provinsi juga ada. Ada komunitas-komunitas tersendiri begitu ya. Sekali. Nah itu yang nantinya menjadikan mereka bisa berkesempatan untuk mendaftar menjadi duta genre. Sebenarnya itu menjadi salah satu kualifikasi. Namun karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih apa itu PIK-R dan jadi belum bergabung, tapi karena itulah banyak yang tidak ingin mendaftar menjadi duta genre. Jadi untuk tahun ini di Kabupaten Demak itu untuk bergabung ke dalam PIK-R itu tidak diwajibkan. Akan tetapi setelah itu nanti akan ada sosialisasi untuk teman-teman yang ingin bergabung ke dalam duta genre untuk bergabung ke dalam PIK-R begitu. Mungkin untuk kualifikasi selanjutnya itu lebih ke kita diharapkan duta genre itu bisa memiliki kemampuan public speaking begitu. Betul sekali. Karena public speaking itu memang sangat penting ya. Iya, Betul. Faktor utama itu menurut saya itu poin utama penilaian ya Mbak. Betul sekali. Berarti kualifikasinya ini tidak begitu berat ya? Betul. Ya jadi penampilan seperti orang yang tinggi atau putih langsing itu tidak menjadi faktor penilaian. Yang penting ilmunya. Betul sekali.
boleh juga nih penonton viewer podcast mungkin yang tertarik untuk mengikuti Duta Genre di tahun ke depan. Baik, lanjut ya. Setiap orang pasti kan memiliki tujuan atau motif mengikuti kompetisi. Nah, untuk Mas Septian dan juga Mbak Zahra, apa yang membuat kalian berdua merasa tertarik mengikuti ajang Duta Genre ini? Baik, untuk saya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, saya itu ingin menjadi role model atau duta yang mampu menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Yang kedua itu saya melihat lingkungan saya, khususnya di Kabupaten Demak masih ada banyak kasus pernikahan dini dan stunting yang belum terselesaikan, yang masih benar-benar masih apa ya Mbak, masih banyak banget gitu. Banyak banget ya. Itu saya sebenarnya sama juga, itu merupakan salah satu faktor kenapa saya tertarik untuk mendaftar Duta Genre. Karena kita perlu forum ya dalam pemilihan Duta Genre ini. Nanti kita bergabung dalam sebuah forum. Nah, forum ini yang akan menyupport kita untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini, pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dari faktor itu juga, dan salah satunya adalah mencari pengalaman dan juga mencari teman, itu mencari relasi. Baik, semakin unik dan menarik ya. Karena baik Mas Septian dan juga Mbak Zahra masih ada unsur semansadenya. Nah, sebelum event Duta Genre ini, apakah memang sudah saling mengenal atau malah belum kenal nih? Tapi kok kelihatannya udah akrab banget nih? Sekarang sudah akrab ya, tapi dulu kita belum kenal sama sekali. Belum sama sekali. Boleh diceritakan tuh gimana saling mengenalnya? Jadi waktu seleksi final itu kita aku kenal sama Mbak Yara itu waktu ujuk bakat kayaknya Mbak. Waktu ujuk bakat aku kenal sama Mbak Yara gitu. Oke. Mbak Yaranya masih ingat atau enggak? Karena banyak pikiran ini ya, jadi saya tuh lupa mau waktu di ujuk bakat atau di mana ya. Tapi yang pasti kita jauh lebih kenal itu ketika sudah banyak sekali latihan untuk menuju ke grand final. Betul sekali. Latihan dance, catwalk, parade, dance, catwalk. Alhamdulillah kita memang ditakdirkan menjadi pasangan ya. Unexpected moment gitu. Juara 2. Pertama itu pasangan di catwalk. Semula ya awalnya tidak sama Septian, tapi diacak-acak ketemu Septian. Itu pertama kali. Kemudian ada apalagi itu diacak tapi papasannya ketemunya sama saya. Ketika grand final dan juaranya juara 2, sama-sama juara 2 dan jadi partner gitu. Baik, menarik ya. Nah, setelah didaulat menjadi Duta Genre Kap Demak, sebenarnya kewajiban atau kesibukan dari Duta Genre tersendiri itu apa? Apakah sosialisasi atau bagaimana nih? Boleh diceritakan dong? Mungkin dari Mbak Zahra dulu. Oke, untuk kewajiban menjadi seorang duta itu ya, yang pertama tentunya karena kita diminta untuk mencantumkan program kerja apa begitu yang akan kita laksanakan. Pastinya ya kita sosialisasi. Tapi tidak hanya kita yang sosialisasi, kita juga menyupport teman-teman yang lain yang dari forum genre, entah itu juara 1 atau juara 3 atau teman-teman yang lain yang ingin melakukan sosialisasi. Tentunya kita akan menyupport, kita mendampingi, menemani, dan kalau misalnya kita ada ide-ide menarik itu kita bisa sampaikan. Iya, betul sekali seperti itu. Kalau Septian? Kesibukan menjadi Duta Genre itu yang tadi sudah disebutkan sama Loren, sosialisasi, penyuluhan, kita bergaul di masyarakat, kita mendengarkan curhat-curhatan masyarakat, kita melihat situasi masyarakat, sharing-sharing gitu. Iya, betul sekali. Baik. Ada keasikan nggak sama tantangan tersendiri dari kegiatan itu atau gimana nih? Tentunya ada ya. Dari keasikan dulu atau boleh terserah. Asikan dulu deh Mbak kayaknya. Tantangannya air-air aja ya. Iya. Oke, mungkin saya dulu atau Septian dulu nih? Kamu dulu Mbak. Oke, keasikan tentunya kita bisa saling mengenal ya. Karena dari forum genre ini kita bisa berteman dengan teman-teman yang lintas usia. Artinya karena kualifikasinya tadi kan dari usia 16 tahun sampai 22 tahun ya. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang, kalau saya kan usianya sudah hampir 22 tahun, tapi masih 20 tahun sih. Baru kepala 2 kemarin gitu di Agustus. Nah, kita bisa berteman dengan saya dengan Septian ini kan terpaut 4 tahun. Nah, saya biasanya kalau berteman ya dengan sepantaran, tapi dengan adanya forum genre ini bisa memiliki keasikan, yaitu berteman dengan lintas usia. Jadi bisa transfer apa sih yang ada di teman-teman yang usianya 4 tahun lebih muda itu, apa sih yang sedang trending. Biasanya kan lintas usia tuh beda-beda mengetahui sifat gitu ya. Betul, beda pembicaraan begitu. Jadi kita bisa lebih
interaktif aja bisa lebih saling ya beradaptasi begitu. Kalau Septiani gimana? Keasikan menjadi duta genre itu saya bisa sosialisasi di masyarakat, bisa bergaul di masyarakat, khususnya muda-mudi generasi bangsa Indonesia, remaja. Kita benar-benar mendengarkan curhatan-curhatan mereka, kita mendengarkan isi hati mereka, kita bisa bergaul dengan mereka, sharing-sharing lah gitu. Itu sangat asyik banget bagi saya. Nah, kalau tantangannya tadi? Oke, kalau tantangannya kebetulan kita sudah melakukan sosialisasi dan beberapa kegiatan di bawah naungan genre. Tantangannya tentunya ini cukup menjadi sebuah pembelajaran baru buat kita teman-teman sebenarnya, agar kita bisa lebih baik ke depannya. Yaitu ketika kita sosialisasi, kita bertemu dengan berbagai macam audiens nih. Gak anak-anak aja sih, ada remaja. Nah, itu ada audiens yang memang apresiatif kepada kita, yang kalau kita ajak tepuk tangan itu mereka tepuk tangan tuh ada. Tapi juga ada kalanya gimana Septian kemarin ceritanya kita sosialisasi. Kita sapa, kita kasih pertanyaan itu. Menyapa berikal gimana? Enggak, diam aja. Oh, itulah. Ada juga ya kayak gitu. Ada, semuanya ada. Banyak berarti ya. Ada yang lari ke sana kemari, ada yang ngobrol sendiri, bahkan ada yang balik ke kelas juga. Itu. Nah, itu mungkin menjadi tantangan untuk kita nanti membuat sosialisasi yang lebih menarik lagi. Betul. Oke, baik. Berarti semakin menarik ya ini ya. By the way, apa kesibukan Mas Septian dan juga Mbak Zahra di samping menjadi duta genre ini? Oke, saya dulu mungkin ya. Ya boleh. Kalau saya kesibukannya karena saya kan kuliah ya, jadi ya kuliah. Dan di sisi lain karena saya memiliki beberapa platform atau media sosial, ya membuat konten creator di TikTok. Kalau teman-teman kepo nih bisa kepoin TikTok saya Maulida Zahra 32. Boleh nih. Saya banyak bikin konten tentang dunia perkuliahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepo tentang nanti bagaimana masuk kuliah atau bagaimana sih perbedaan sekolah sama kuliah. Nah, itu bisa mampir ke konten saya. Dan kebetulan karena saya sedang merekognisi perkuliahan nih. Jadi sekarang lagi ikut program kampus mengajar di SMP Negeri 2 Karangtengah. Itu saja atau mungkin ada lagi? Itu saja kesibukan di samping. Semangat ya Mbak, banyak banget kayaknya kegiatannya ini. Nah, kalau Septian sendiri ini apa? So sibuk aja sih Mbak Lauren. Jadi karena saya masih pelajar ya, jadi kewajiban saya selain menjadi duta genre, menjadi salah satu siswa aktif di SMA Negeri 1 Demak. Selain itu saya baru awal-awal atau mencoba terjun ke dunia modeling. Gimana itu kalau terjun ke modelingnya? Seperti ikut photoshoot, ikut fashion show gitu. Oke, baik. Berarti seperti duta genre ini juga memberikan awalan untuk Septian. Betul juga? Sekali, iya. Memang itu salah satu tujuan saya. Baik. Awalan yang baik ya Septian. Alhamdulillah. Keren. Oke, kali ini pertanyaan khusus untuk Mbak Zahra. Nah, sebagai mahasiswi ya, yang pernah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Demak, momen apa sih yang paling mengena selama di SMA menurut Mbak Zahra? Momen SMA. Orang bilang masa-masa indah adalah masa di SMA, dan salah satu di antara orang yang berkata seperti itu adalah saya. Gimana Karena alhamdulillah di SMA Negeri 1 Demak ini selama 3 tahun saya berada di kelas yang teman-temannya luar biasa sekali. Saling mendukung. Iya, saling mendukung. Jadi dari situ saya punya semangat belajar yang cukup tinggi waktu itu, Kak. Nah, karena dulu kan namanya masih SNMPTN nih. Kalau sekarang SNBP ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah dengan adanya teman yang suportif untuk belajar seperti menjadi tutor sebaya seperti itu menunjang saya untuk mendaftar kuliah melalui SNMPTN, dan alhamdulillah dari situ itu merupakan momen yang paling berkesan karena Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini juga suportif sekali. Dan salah satu yang lainnya adalah ada wadah yang menarik di SMA 1, yaitu ada banyak organisasi dan ekstrakurikuler. Apa saja itu? Mungkin bisa disebutkan. Oke, dulu saya organisasinya di MPK. Itu membuat saya punya pengalaman yang luar biasa sekali, dan juga ekstrakurikulernya teater. Dengan teater itu saya bisa ikut tampil pentas ketika ada HUT SMA Negeri 1 Demak. Saya menari waktu itu. Keren sekali. Kalau pas dulu tuh di MPK ya tadi ya, Mbak Zahra menyebutkannya. Pas di MPK tuh menjadi apa nih Mbak Zahra? Alhamdulillah waktu itu saya menjadi wakil ketua MPK angkatan 25. Iya.
Sudah cukup lama jadi agak lupa. Gak masalah ya Mbak ya. Iya. Berarti bisa dibilang Mbak Zahra sama Mas Septian ini multi talent juga ya. Nah kalau Septian sendiri tadi. Sepertinya, alhamdulillah ya Kak. Oke. Sebagai closing nih ya, waduh udah closing aja nih. Ada pesan kepada viewers podcast gak nih? Atas apa yang kita obrolkan hari ini sebagai duta genre maupun juga alumni Semansada. Boleh? Saya dulu atau Mbak ya? Boleh, Septian dulu. Jadi untuk pesan kepada teman-teman yang sudah menonton podcast Semansati ini, yang ingin atau yang berniat menjadi duta genre Kabupaten Demak 2024, cobalah saja, gak apa-apa. Walaupun ngerasa kalau dirinya itu masih kurang gitu, gak apa-apa, coba dulu teman-teman, pasti bisa. Oke. Mungkin sudah. Kalau dari saya sama seperti Septian, kalau misalnya teman-teman ingin bergabung untuk menjadi bagian dari Forum Genre Demak, daftar dulu teman-teman. Soal percaya diri itu nanti kita bisa belajar bersama-sama. Betul teman-teman. Dan untuk pesan yang di luar duta genre Iya, begitu ya untuk boleh. teman-teman semuanya. Alumni Semansada. Selagi masa sekolah ini, teman-teman mungkin masih punya cukup banyak waktu nih. Sebelum kuliah nanti agak tersita waktunya untuk berkegiatan di mana-mana. Jadi pesannya adalah jangan cuma belajar di dalam kelas KBM, jangan belajar di situ. Belajarlah untuk ikut kegiatan di luar kelas seperti ikut organisasi. Bisa organisasi di sekolah seperti MPK atau OSIS, atau bisa ikut organisasi di luar sekolah. Seperti Forum Genre Demak. Ya. Berarti harus memang banyak pengalaman juga Iya, ya betul. Iya, agar oke, baik. Nah, itu tadi kisah dibalik keseruan dibalik duta genre. Terima kasih Septian dan juga Mbak Zahra Terima kasih sudah kembali, menyempatkan Yolen. waktunya di forum di ruang podcast SMA Negeri 1 Demak. Nah, itu tadi cerita keseruan di balik duta genre yang ternyata memiliki kisah unik di baliknya. Begitu juga dengan podcast Mas Adeng yang akan menampilkan siaran yang baik, kualitas dan juga bermanfaat. Selebihnya itu dulu, saya Hani Laurencia, podcast Mas Ade melangkah lebih maju.